Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahran siyaman lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-thalihin. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, kembali kita menyelesaikan sholat sunat yang Ramadan yang kita sebut dengan sholat tarawih. Adapun untuk kajian pada malam hari ini, kita akan kembali membahas dan mungkin ini akan terulang karena setiap tema kadang-kadang kita akan muncul ketika sesuatu itu terjadi. Sebagaimana ayat Quran pun akan turun yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab terjadinya turun ayat. Kemudian di dalam sebuah hadis pun ada kaidah yang disebut dengan asbabul wurud, artinya sebab-sebab adanya hadis. Maka untuk tema pada malam hari ini seperti pada malam kemarin kita terjadi, yaitu tentang hukum qiraat, bacaan Fatihah di dalam sholat, iqra'ul Quran atau umul Quran di sholat, bacaan Fatihah di dalam sholat. Ada banyak pertanyaan. Bagaimana ketika imam membaca Fatihah di wasal? Wasal itu artinya sambung. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ketika ini ditanyakan bagaimana sholatnya imam yang membaca Fatihah di wasal, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pada derajat tidak sah sholat, tapi kita tidak masuk dalam derajat itu karena ini hanya pendapat ulama. Ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan tidak sah sholatnya itu karena ia berpedoman la sholata liman yaqra bi fatihil kitab. Artinya tidak sah sholat yang tidak membaca umul Quran, yaitu Fatihah, karena Fatihahnya diwasa dianggapnya ada sah. Itu pendapat namanya. Jadi kita keluar dari bahasan itu, karena sebuah pendapat tidak bisa kita jadikan dalil hukum untuk menentukan sholat seseorang itu tidak sah. Maka kita akan kembali pada sebuah hadis. Kalau kita jawab dengan pendapat, nanti akan malah lebar. Sebuah hadis, ini ada dua hadis. Yang pertama dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 4758, 4759. Kemudian Hakim 852, kemudian Abu Daud 1465, An-Nasai 1014 dan Ibnu Majah 1353. Kemudian ada lagi dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud 4001, At-Tirmidzi 2927, Ahmad 26.625. Ini ada banyak hadis yang menerangkan. Jadi ketika kita muncul suatu pertanyaan, maka janganlah kita mengambil paham sendiri. Carilah dalilnya, carilah hadisnya. Maka di sini dikatakan An Abdillah bin Abi Mulaikah, Ummu Salamah ditanya perihal sifat bacaan Nabi an-naha sahilah an qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqa'a qiraah yaqul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, summa yaqifu, berhenti di situ. Kemudian yuqa'a qiraat ayatan. Jadi Nabi itu membaca per ayat. Ini hadisnya jelas. Maka berdasarkan hadis ini kita tidak bisa lagi dengan pendapat, karena hadisnya jelas bahwasanya qiraah atau membaca Fatihah di dalam sholat itu ayat per ayat.
Jadi Nabi ditanya sepotong-sepotong, artinya ketika Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim berhenti, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahman Ar-Rahim berhenti. Jadi Fatihah ini ada 7 ayat. Karena di dalam Fatihah pun ada yang berbeda pendapat. Bismillah ada yang dimasukkan ke dalam Fatihah. Maka kembalilah kita kepada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'a minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini maksudnya. Jadi setiap rakaat baca ulang ayat Fatihah tadi, naik pulang rakaat berikutnya baca ulang. Inilah yang dimaksud dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Lalu bagaimana sikap makmum apabila menjumpai imam? Karena kita kebetulan malam kemarin menjumpai imam yang membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maju kan? Bersambung sewaktu marahnya di WhatsApp. Lalu bagaimana sikap makmum? Sikap makmum membujuri, tapi membujuri ini bukan membaca. Apabila jadi imam Bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim, nah artinya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi kita hatinya membujurkan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi kita bujuri seorang, jangan membujurinya nyaring, nggak boleh. Jadi hak makmum itu atau kewajiban makmum itu begitu mendengarkan imam, karena Fatihahnya adalah rukun, bujuri seorang. Yang diumpati tadi, bila imam maju, biar dia imam maju. Kenapa? Ini baca imam. Kenapa? Karena Fatihah ini Allah sudah, ini hadisnya lagi, kata Nabi, Allah membagi Fatihah itu ada 2, ada hak hamba dan ada hak Tuhan. Allah. Ketika ini dilanggar, maka tidak ada lagi kewajiban Allah itu nanti kepada hambanya. Bagaimana Allah memberikan hak seorang hamba ketika Fatihah ini dilanggar? Tapi ketika jawaban, ketika bagaimana hukum bacaan Fatihah, ini kita menyangkut masalah qiraah atau tajwid atau makhrajul huruf, tentunya jawabannya boleh. Apakah semua yang boleh secara hukum qiraat bisa diberlakukan di dalam sholat dengan hukum yang sama? Nah ini, karena Fatihah ayat di dalam sebuah hadis qudsi itu adalah ayat berjawab. Diperhatikan makmum. Nanti suatu saat apabila makmum menemui imam, Fatihahnya di wasalnya maju benar, maka Fatihahnya kita jangan sampai mengikuti. Jadi kita per ayat, karena Nabi sini dari Ummu Salamah kemudian Anas bin Malik jelas menerangkan bahwa Nabi cuma yakin berhenti di 1 ayat. Jadi 1 ayat 1 nafas. Karena ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita mengulang sedikit. Tuhan berkata, menjawab Tuhan, Engkau memuji aku. Jadi kita hayati itu. Kenapa kita memuji Allah? Karena kejadian Alhamdulillahirabbil alamin itu ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh kita hidup. Makanya ketika Nabi Adam dihembuskan roh ke dalam batang tubuh, Nabi Adam wahid, bersih. Makanya bila orang wahid apa yang disebut? Alhamdulillah. Nah mendengar yarhamukallah. Jadi alhamdulillah itu maknanya adalah nafas kita ini masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bernafas kita. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi bilanya diwasal Ar-Rahmanir-Rahim, bilanya ujian imam Ar-Rahmanir-Rahim, bilanya membaca itu ujar Tuhan, Engkau menyanjung aku. Lalu kita tanyakan, kenapa
waktu kita itu menyanjung, bahasanya menyanjung ini kan bahasa kalau kita konotasikan dengan sesama manusia, bahwasanya sanjungan itu seseorang itu bisa menyanjung karena merasakan dengan jelas, melihat dengan jelas kebaikan seseorang itu. Kalau menyanjung biar orang di kampung ini memuji mambung bahasanya, oh malah ya mas itu ya bandar ya, nah macam-macam tanda kantung. Jadi bahasanya kan memuja, menyanjung, malah ngaranya lah ya. Itu kan masanjungan ngaranya. Nah sekarang ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, ujar Tuhan, engkau menyanjung aku. Apa yang kita sanjung? Yang kita sanjung adalah sifat Rahman Rahim, berkat kasih sayangnya, berkat Rahman Rahimnya adanya diri kita. Coba kalau ada Rahman Rahim tidak akan ada diri kita. Kemudian Malik Yaumiddin, ujar Tuhan, apa engkau mengagungkan aku? Tapi terjemahannya Malik Yaumiddin itu adalah yang memiliki hari pembalasan. Tapi bahasa Tuhan, karena ini ayat berjawab, ketika imam membaca bila sampai yang menjadi makmum, ada yang jadi imam, bila seorang sama aja, baik jadi makmum, baik jadi imam maupun sampai yang seorangan, jawabannya itu ada balain. Bila sudah Malik Yaumiddin, ujar Tuhan, engkau mengagungkan aku. Kata-kata agung ini adalah konotasinya sama menganggap atau mengagungkan seorang raja. Kalau kita tuh diisi raja, berarti kita menggantungkan semua kehidupan kita itu pada pemimpin atau pada raja. Maka kehidupan kita ini bergantung kepada Allah. Nah, inilah 3 ayat yang dikatakan di dalam sebuah itu adalah hak Allah. Ini 3 ayat harus kita kembalikan, jangan diakui. Bagaimana ciri orang yang mengakui hak Allah ini? Yang pertama, ketika ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ia senang akan pujian, ciri masuk neraka. Ia sakit hati ketika dicaci. Kita ulang sedikit. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ia suka mengungkit kebaikannya dengan orang lain. Ini ambil hak Tuhan karena merasa seorang berbuat baik. Jadi bedanya Bapak sembahyang membaca Fatihah, sesungguhnya dirinya kadang berfatihah, namanya mengambil hak Tuhan. Kemudian Malik Yaumiddin, engkau mengagungkan aku, tapi ada raja lain selain Allah. Ketika sakit hati diucapi orang membalas juga, maka segala hari pembalasan adalah Allah. Ini cirinya orang pendendam, nah ini tangan. Jangan pernah. Jadi ciri-ciri orang nama bilang Tuhan itu kayak bila ia pendendam, dicangangi, sarik, diucapi, sarik, dia tuh cuma bilang Tuhan. Jadi sampai liangnya depannya itu baca jadi mujur, tapi ini ada amalan Fatihah. Kemudian masuklah kita kepada hak hamba, mulai ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba mengabaikan hak Allah, maka Allah datang untuk memberikan tawaran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Tuhan kita berdoa, apa yang engkau pinta. Jadi makanya ayat 4 yang 4 ini makmum harus didengarkan ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ingin kita mengacungkan senjata itu sudah siap mengacung saja lagi. Apakah hendak kita sebut aja, tapi jangan berhuruf, jangan bersuara, menyebutnya dalam hati aja. Nah, yang kita berniat itu. Apakah hendak rumah sambat di rumah, tapi jangan begitu imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku hendak rumah, tapi dalam hati bersuara, tak akan ada hurufnya. Tak usah ada huruf. Kemudian naik ke ayat 5, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ihdinas sirat itu huruf haknya itu hak yang hak itu bersambung 2 butir. Kalau di dalam orang baca Al-Quran itu menyebut ini hak besar, padahal kadang-kadang di Al-Quran itu huruf kecil, huruf besar. Hak itu kan bersambung 2 butir, lubangnya 2 butir.
lubang pertama itu Adam, lubang kedua itu Hawa. Ketika huruf H itu bersatu dua inilah yang dikatakan adalah huruf besar, padahal itu bukan huruf besar. Makanya kami, kata-kata kami itu adalah Adam dan Hawa, Rahman dan Rahim. Ini di sini biar Tuhan bila imam lah membaca ihdinas siratal mustaqim, siap-siap kita ujar Tuhan, ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku siapa yang diminta akan. Jadi kalau kita meminta akan anak, keluarga dan lain-lain, itu antakannya itu ya, makanya harus dijaga ayat. Bila kita merenung sembahyang bahaya, kalau lagi bacaan imam kalimat kita itu. Kemudian naik ayat 6 dan 7. Nah, ayat 6 dan 7 ini sama jawabannya Tuhan. Sama. Jadi ayat 6 dan 7 ini Allah menjawab apa? Ujar Tuhan, antara aku dengan kau dan bagi semua hamba-hambaku apa yang engkau pintakan bagi mereka. Makanya kadang-kadang di ayat 6 dan 7 ini kadang-kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin wali. Imam tulis menjadi imam, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ini menjadi makmum, amin. Untuk imamnya diaminakan oleh makmum. Pasang kita juga di situ. Makanya dari dasar inilah Fatihah, bacaan Fatihah di dalam sholat, Nabi membaca ayatan. Kalau dunia hadisnya yuqata'a qira'atuhu ayatan. Jadi Nabi membaca per ayat. Di sini summa yaki, satu ayat berhenti. Jelas dari hadisnya Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Mulaika, kemudian dari Anas bin Malik diriwayatkan dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, sahih hadisnya derajat. Jadi kalau kita jawab dengan hadis yang sahih ini, suatu saat kita mungkin menemui imam yang mewasal Fatihah, karena Fatihahnya adalah rukun di dalam sholat. Kita tidak berani mengatakan sholat orang itu tidak sah, karena hadisnya tidak berbunyi tidak sah ketika membaca mewasal Al-Quran, cuma sambayangnya aja rusak. Ibarat rumah, orang maulah rumah itu apa termasuk rukun rumah, tihamnya, lantainya, dindingnya memasang, bertirut-tirut, tihamnya miring memasang, galagarnya miring memasang. Timba sudah dipasang, tutup memasangnya. Bisakah disebut rumah? Bisa, sama ya sambahian dua sebutannya, tapi baguslah menggunakannya. Cara bertirut, cara bermiring, itu maksudnya. Jadi rusaknya sholat itu tadi, maka fadilah orang sembahyang yang mewasal Fatihah tadi, seandainya kan sembahyang kita ini disampaikan di alam kubur, pertama-tama yang dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya dihisab, masuk kepada bab Fatihah, mengadu lawan Tuhan sarabang ada, maka ujar Tuhan ketawani ika maju benar bepandir, aku di Tuhan pada kau lagi bepandir, aku kita masih bepandir. Coba kita upamakan, analogikan, kawan datang, kawan kita robohkan, kita mobil, kita susun, kita uyah, kita baras, belum lagi menjawab orang sarabangnya sudah kayak apa yang terjadi. Jadi sebuah analogi ini agar menjadikan paham kita bagaimana di dalam suatu amalia yang terutama sholat, kita itu bisa memahamkan bacaan-bacaan di dalamnya. Tapi ini terjadi hanya pada rukun Fatihah. Kemudian membaca surah boleh karena dewasa, bedalah di sana. Karena Fatihahnya adalah rukun. Tidak akan ada surah yang lain kalau tidak ada Fatihah. Fatihah adalah diri kita, surah adalah petunjuk atau bagaimana diri kita ini beraktivitas. Jadi ketika ia membaca surah ini curhat,
Jadi kalau ingat surah yang lain itu dikatakan sunat, itu curhat saja. Bila orang sembahyang membaca Fatihah, ingat seakan-akan seolah-olah membentuk dirinya. Ketika dirinya terbentuk, silakan menjatuhkan curhat lagi berkisahkan lagi. Berkisah melalui sebuah ayat di dalam surah-surah yang kita pilih. Kadang-kadang di dalam sholat itu, kalau kita misalnya sembahyang maghrib pada hari ini, kebetulan siang tadi mau dibully aja, diwadah aja hidup kita, dihina orang aja hidup kita, apa surahnya nampak tadi kesudah Al-Fatihah, cari surahnya. Itu marahnya kita sembahyang itu curhatnya lawan Tuhan mampes, bukan asal sembarang baca surahnya tetap sah juga, tapi sembahyangnya kan as-shalatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah menemui akunya Tuhan. Apa gunanya menemui aku? Silakan ya Tuhan, 40 bertahun lalu aku berkisah Tuhan lawan aku ya Tuhan. Tapi kenapa ketika kita sholat kita tidak mengungkapkan cerita kita, lalu menyebut Tuhan jangan tahu biar kada dikisahin Tuhan tahu. Tapi bagi Allah itu rindu curhatan seorang hamba. Allah tidak mau hambanya sombong. Ramai orang yang ada berkisah lawan Tuhan itu sombong. Orang yang ada berkisah lawan Tuhan itu kisah mampu, kisah kuat. Sama aja kita lawan anak, tahu kita keperluan anak, tapi kita hendak mendengar kepada adanya. Sama. Jadi ungkapkanlah sebuah surah itu di dalam sholat sesuai dengan kejadian diri kita, sesuai. Tapi kalau jadi imam beda jadinya, masalahnya makmumnya banyak, tentulah sama kejadiannya. Maka ketika jadi imam memilih surah itu berdasarkan hari, beda. Kalau sama yang seorangan memilih surah berdasarkan kejadian diri pada saat itu yang dijalani. Misalnya hari ini, sahabat kalah terus, berdebat kalah juga, berpandir kalah juga lawan orang. Sampai yang Allahu Akbar kejadian itu surahnya. Jaza Rasulullah itu masalah kemenangan. Kamu apabila menemui hari ini sahabat susah, sahabat alim, butuh terus, sahabat salah terus, Allahu Akbar, alam masalah itu surahnya. Itu karena membaca surah berdasarkan kejadian diri. Tapi kalau jadi imam berdasarkan waktu. Jadi kalau jadi imam tuh pilih, kalau ini misalnya hari Minggu cari surah-surahnya yang berkenaan dengan kejadian hari Minggu. Hari Minggu adalah Ahad, di mana kejadian hari Ahad itu adalah ketika roh yang asal Allah hembuskan wana waktu fihi birruhi. Ketika Allah hembuskan roh, di situ adalah masalah persaksian. Makanya bagus Allah, surah-surah Ijazul itu bagus, karena itu rujukan kepada berkenaan dengan rumus hari. Jadi surah di dalam sholat itu kadang-kadang kita bawa dengan rumus hari. Mungkin sampai sini yang kita bisa ungkapkan, kita uraikan di dalam majelis singkat ini. Insya Allah kita akan terus berlanjut hingga di malam terakhir, dan ini insya Allah mungkin tidak sampai 1 minggu lagi, mungkin 5 harian lagi kita akan memasuki malam 21, di mana sesuai rumus adalah malam iktikaf 10 terakhir. Inilah final penentuan umat Nabi Muhammad ketika qadar itu yang didapatkan. Jadi kita qadar itu mendapatkan qadar itu isi. Jadi sayang kalau kita lepaskan, maka persiapkan diri 3-5 harian lagi kita akan memasuki iktikaf yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Demikian kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.